Salam teman-teman, sobat-sobat. Kembali berjumpa dengan saya, Bung Tem Adiputra. Dan pada kesempatan ini saya akan berbincang dengan seorang narasumber. Dan kami akan memperbincangkan satu topik yang menarik sekali, bermusik dan berministri. Siapa narasumber saya? Mari kita sama-sama temui beliau. Iya, saya berjumpa dengan narasumber kali ini, yaitu Bapak Pendeta Roni Endey. Boleh senyum Pak Pendeta Roni? Baik Pak, selamat jumpa kita dan kita salaman ya Pak ya. Saya Bung Tema Adiputra dan mengucapkan terima kasih Pak Roni Endey boleh menyediakan waktu berbincang-bincang tentang bermusik dan berministri ya Pak Pendeta Roni ya. Nah, informasi yang saya dapat dan saya juga sudah lama mengenal Pak Pendeta Roni. Pak Roni memiliki talenta khusus yakni bermain musik. Dan pada akhirnya Bapak bermusik untuk kegiatan pelayanan ya, khususnya di gereja. Nah, boleh Bapak berbagi di awal perbincangan ini apa kegiatan pelayanan Bapak saat-saat ini, silakan. Ya, shalom. Terima kasih Pak Tema untuk kesempatan yang diberikan. Puji Tuhan. Bapak Tema Adiputra. Bung Tema. Bung Tema Adiputra yang luar biasa, energik. Amin. Kemana-mana untuk menjadi berkat dengan pelayanan yang Tuhan percayakan saat Puji Tuhan, ini. puji Tuhan. Silakan Pak. Baik, dengan singkat dan tepat saya sampaikan bahwa saat ini pertama saya sebagai pendeta muda di GBI Ebenezer. Dalam pelayanan sebagai pendeta muda itu saya dipercayakan sebagai tim pengembalaan, Ya. sebagai ketua seksi kedukaan, Ya. dan juga dalam hal pelayanan musik, Ya. dan juga membantu kreatif ministry yang ada di GBI Ebenezer. Ya. Itu pertama. Yang kedua, saya diberi kesempatan juga oleh Tuhan untuk melayani di Senli Ministry Ya. sebagai perwakilan dari GBI Ebenezer yang menaungi Senli Ministry. Ya. Dan yang ketiga, saya juga membantu beberapa teman untuk membuatkan renungan Kristen, renungan rohani yang akan di-share di YouTube. Oh, baik. Sementara itu dulu. Ya, GBI Ebenezer itu seingat saya di Jalan Wahid Hasim, Jakarta Pusat ya? Iya, nomor 67. Ya, saya dulu pernah juga ke sana untuk satu urusan dan pernah juga beribadah. Baik, Pak Pendeta Roni, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah lepas dari satu kesaksian hidup ya. Betul. Bagaimanapun juga Tuhan juga menginginkan kita menjadi saksinya kan begitu ya. Dan kadang-kadang kita diproses melalui satu pergumulan hidup. Apa kesaksian hidup Pak Roni Endey yang di awal perbincangan kita ini boleh dibagikan untuk penonton supaya juga mendapatkan hikmah, pembelajaran, dan juga pada akhirnya boleh menjadi berkat. Silakan Pak Roni bebas untuk mengangkat satu kesaksian hidup. Silakan Pak Pendeta Roni. Baik, Bung Tema Adiputra. Ya. Kalau mau berbicara kesaksian cukup banyak, istimewa. Ya, satu saja. Mulai dari kelahiran baru ketika terima Tuhan. Ya. Ketika bagaimana Tuhan tolong dalam penguasaan diri. Ya. Dalam banyak pertolongan. Tapi satu hal juga yang paling berkesan adalah ketika latar belakang saya ini kan nggak benar. Hari-hari itu kalau tanpa berkelahi itu bukan sesuatu yang enak. Harus cari gara-gara atau mudah untuk cari gara-gara dan harus berkelahi. Itu sejak umur berapa jadi anak nakal? Dari remaja itu sampai umur 15 tahun saja saya udah mau mati kena tikam karena perkelahian. Ini tidak menonjolkan diri ya, tapi ini sesuatu yang luar biasa. Fakta. Ya. Sehingga ketika saya tinggal di satu daerah di mana lingkungannya
dikatakan banyak preman setempat. Nah, dari sekian preman, puji Tuhan saya bisa dekati mereka, saya bisa bersama dengan mereka dan mereka bisa menerima saya. Tapi yang paling berkesan adalah satu. Ketika satu kali kita punya mobil yang parkir di lapangan keluarga itu, semua digaris, dicoret, digaret-garet lah. Mobil itu ya? Iya. Nah, terus kedua, dia hampir tiap minggu pasti bawa tombak, bawa golok, bawa pisau untuk mengintimidasi orang-orang di lingkungan situ. Sekitar situ ya. Terus? Biasa minta uang. Iya. Saya walaupun tidak diganggu, tapi saya tidak suka melihat itu. Sehingga saya hadapi dia. Saya hadapi dia, ternyata dia mikir juga untuk lawan saya. Karena apa? Saya ambil pisaunya, saya rebut, baru saya bilang ikut. Dan dia dengar sama saya, dia bilang, dia nanti kalau saya ngelawan saya ditembak. Nah, bisa ngomong begitu dia. Dia rupanya takut ya. Takut dia. Saya bawa dia ke depan dan saya serahkan kepada kepala keamanan di depan. Tapi ternyata karena dia mabuk, dia ulangi lagi sikap-sikap seperti itu. Dan saya sudah pikir satu saat saya akan lumpuhkan dia. Saya gulung dia, masukin ke bagasi, saya mau bawa ke Polda. Tapi ternyata begitu kejadian itu, waktu saya bikin bersih kamar, tahu-tahu ada suara. Orang yang seperti itu harus kamu kasihi. Orang yang di gereja, di lingkungan rohani kamu kasih itu biasa. Tapi orang seperti inilah, karena dia kurang kasih sayang. Saya langsung menangis. Dari niat untuk jahat kepada dia atau tegas kepada dia, tapi suara Tuhan seperti itu. Orang yang seperti itu harus kamu kasihi. Umur berapa Pak Pendeta Roni waktu itu? Itu sekitar 20 tahun lalu ya. 40 sekian. Jadi batal niat untuk membawa dia. Jadi dengan suara seperti itu, malah saya ketika membersihkan rumah itu dengar suara itu, dia yang harus dikasih, dia kurang kasih sayang. Saya menangis Pak. Langsung saya niat, saya harus ketemu dia. Bukan untuk saya kerjain dia, atau saya tangkap dia, tapi saya harus mengasihi dia. Dan benar Tuhan kasih momen yang tepat. Saya bawa ke rumah, saya doakan dia, dan akhirnya dia berkomitmen setelah saya doakan dia. Dia bilang, satu helai rambut situ nyawa saya. Wah, dia bilang begitu. Dia jamin saya bahwa nggak ada yang akan ganggu kamu. Satu helai rambut kamu nyawa saya. Nah, dan mulai saat itu ternyata Pak, dia frekuensinya mulai berkurang untuk datang mabok ngaco, dan akhirnya sama sekali tidak pernah datang. Dan pernah datang ke saya minta kerjaan, minta tolong. Nah, saya juga selain berdoa saya kasih dia 20.000 untuk ongkos. Jadi bukan cuma doa saja, tapi saya kasih perhatian dia. Sehingga dia minta kerjaan sama saya. Oke, saya bilang nanti kalau ada saya kasih. Dan akhirnya dia malu sendiri untuk datang. Dan puji Tuhan beberapa saat kemudian, kira-kira setahun kemudian dia udah nggak pernah datang. Padahal itu kerjaannya sebagai orang yang intimidasi dan cari uang. Dan saya percaya itu adalah karena kasih dan kuasa Tuhan yang merubah dia, menyadarkan dia, sehingga dia merasa malu untuk melakukan itu. Karena setiap dia datang saya ajak ke rumah, saya doakan. Jadi intinya adalah kalau kita memakai kekerasan, itu tidak menjadi solusi yang baik. Bahkan itu bisa rame kan keluarganya banyak daerah situ. Tapi karena dari kasih Tuhan saya lakukan tindakan seperti itu, Tuhan rubah saya yang juga berniat jahat jadi dilembutkan dengan air mata, dan dia yang juga brengsek itu, tapi akhirnya Tuhan ubahkan, akhirnya jadi sadar dan malu sendiri kalau datang ke tempat kami. Jadi prinsip kasih ya Pak ya. Itu prinsip kasih. Niat jahat kita pun jadi kalah dengan prinsip kasih. Betul sekali, Puji Tuhan Pak. Itu yang luar biasa. Kesaksian yang kita juga perlu memahami itu, bahwa jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan ya Pak. Puji Tuhan Pak. Baiklah, satu kesaksian yang saya juga diberkati Pak, karena kita harus selalu diingatkan kita kan hidup ini kan gangguan banyak ya. Jadi kesaksian siapapun yang memang Tuhan pakai, Tuhan hadir di situ, akan sangat berguna untuk kita. Nah,
Baik Pak Pendeta Roni, kita sekarang beralih kepada satu perbincangan talenta khusus Bapak, yakni bermusik ya. Di kegiatan satu ministry, berapa kali saya lihat Pak Pendeta Roni bermain musik dan memegang alat keyboard ya Pak ya. Iya. Dan saya hadir di ibadah ministry tersebut. Nah, pertanyaan saya Pak, sejak kapan Bapak memiliki dan benar-benar tertarik dalam satu kemampuan bidang musik, katakanlah keyboard misalnya, dan itu Pak Roni persembahkan untuk pekerjaan pelayanan? Sejak kapan itu Pak? Silakan berbagi cerita. Baik, secara kronologis namun nggak mau berpanjang-panjang. Iya. Awalnya ya rupanya turunan dari mami saya ya. Oh, mami. Iya, waktu muda dia salah satu favorit dalam hal bernyanyi. Oh iya. Ya, dalam perkumpulan tertentu. Iya. Nah, rupanya bakat itu menurun dan ketika kecil umur 4 tahun saya sudah bisa suara dua, Pak. Iya, saya bisa menduetin itu karena apa? Sering dengar lagu-lagu lama itu Iya. ya yang berpecah suara kan. Iya, Jadi pecah suara. relatif terbentuklah saya juga bagaimana suara 1, 2 dan 3. Iya. Dan suara gitar itu sampai hari ini saya hafal karena saya dulu sambil di tempat tidur itu saya petik suara gitar. Dari senar 1 sampai senar 6. Bunyinya saya hafal. Jadi kalau saya setel gitar, saya cukup ingat itu nanti 1 sampai 6 dijamin nggak fales. Jadi dimulai gitar ya? Mulai gitar. Baik, terus? Akhirnya karena jalan Tuhan, saya suka main gitar, nongkrong sama teman-teman waktu masih bandel ya, belum bertobat. Iya. Tapi salah satu jalan Tuhan adalah ada teman yang panggil saya, ayo bikin vokal grup, kita nyanyi di gereja. Oh iya, iya. Nah, Terus? oke. Akhirnya saya bisa melatih mereka untuk nyanyi karena saya bisa main gitar. Saya latih mereka bagi suara. Iya. Kita nyanyi di gereja. Walaupun waktu belum bertobat nyanyi rambut gondrong. Sebelum nyanyi kita gerek dulu, Pak. Oh, Iya. kehidupan lama waktu Iya, itu kehidupan ya? lama, Mak. Tapi ditarik ke gereja. Iya. Jadi dalam keadaan seperti Iya. pengaruh Iya. ganja itu, saya bernyanyi. Tapi disitulah Tuhan mulai memanggil saya. Melalui teman saya, ajak ke gereja, nyanyi di gereja, Iya. bertobat di gereja. Oh. Terima firman Tuhan dan bertobat sehingga bisa meninggalkan semuanya itu. Iya. Nah, ketika di gereja, karena mereka tahu saya bisa main gitar, Iya, saya bermain gitar, juga membantu pelayanan gitar. Oh. Baru di gereja itu ada solo pianis, Iya. pianis solo, jadi diiringi Iya. dengan piano, Iya. seorang ibu. Dan dia ajak saya main gitar di samping dia. Iya, iya. Dan berlanjut, gereja membeli sebuah organ Yamaha yang besar itu, pedalnya, bassnya di Iya, kaki. iya di kaki. Nah, karena nggak ada yang main, saya peganglah keyboard itu, Iya. organ itu, ada otomatisnya. Nah, akhirnya saya belajar sendiri, Pak, otodidak. Oh. Nah, mulai dari situ saya diajak untuk menemani yang pianis tadi. Akhirnya begitu pianis tidak bisa, saya mulai lebih bisa. Saya ingin iringi jemaat dengan solo keyboard itu. Dan itu saya tanpa belajar secara teori, tapi saya langsung praktekkan bagaimana bunyi, melodi, iringan-iringan yang baik, alat-alat itu terus saya perdalam ya sampai saat ini puji Tuhan saya dianggap bisa main. Padahal kalau buat diri saya sendiri sebenarnya saya minim mainnya. Otodidak ya Pak? Otodidak, Pak. Puji Tuhan ya. Jadi saya bermain sekarang untuk kemuliaan Tuhan seindah mungkin karena alat itu sudah canggih. Memainkannya sangat mudah. Ya, lebih mudah ya. Iya, lebih mudah. Baik, saya dengar juga Pak Roni ada cipta lagu ya. Ada, Pak. Boleh bersaksi sedikit tentang sampai menjadi pencipta lagu rohani? Pertama lagu yang saya ciptakan ketika saya baru bertobat, saya sering ke persekutuan. Iya. Tuhan percayakan untuk ke persekutuan doa, yang juga kami rintis dengan teman. Iya. Nah, kan waktu itu saya sebagai pemuda yang putus sekolah dan nakal dan saya nggak ada pemasukan dong. Iya. Mana kan? Ya, kita kan juga perlu uang butuh untuk kehidupan ya. Ya. Baik. Ya. Tapi waktu itu karena saya sudah biasa hidup mudah, semuanya tersedia karena bukan dari keluarga yang kurang ya, tapi cukuplah cukup. Dan lingkungan juga cukup. Saya jalani semua itu dan saya kagum. Setiap saya nggak punya ongkos,
kalau dalam pelayanan selalu ada yang mengasihi saya dengan memberi transport, memberkati ya. Memberkati. Saya rasa itu luar biasa karena saya nggak pernah kekurangan. Iya, iya. Saya ciptakanlah lagu. Ya. Tentang bagaimana burung di udara itu Tuhan pelihara. Ya. Dari ayat firman Tuhan Matius 26 itu. Iya. Saya ciptakan. Dikala aku merenungkan betapa indah alam ini, semua yang diciptakan selalu dipeliharanya, pandanglah burung di udara, ya, dan seterusnya. Itu lagu pertama saya terinspirasi dari pemeliharaan Tuhan terhadap saya. Ya. Jadi ingat ya, Matius 6 ya. Matius 6 ayat 25-26. Iya, betul. Baik. Nah, sekarang kembali lagi Pak ke bagaimana Bapak memiliki talenta khusus bermusik untuk persekutuan doa maupun juga gereja ya Pak ya. Apa yang Bapak rasakan ketika Bapak mulai mengiringi jemaat bernyanyi? Tentu kan perlu ada persiapan dan suasana khusus ya Pak ya. Apa yang Bapak boleh bagikan tentang hal itu? Karena tidak boleh sembarang loh Pak. Boleh Bapak bagikan sedikit? Ya, memang itu berproses dalam pertumbuhan rohani kita tentunya. Dari main biasa, dengan kesenangan, dengan keindahan musik. Ya, belum mungkin mulai dengan kesenangan dulu ya. Dengan atmosfer lagu-lagu indah, lagu-lagu rohani itu. Tapi lama-kelamaan kita terbentuk bahwa semua yang kita mainkan benar-benar untuk mengundang hadirat Tuhan. Kita perlu urapan Tuhan sehingga permainan kita bukan sekedar pinter main, sekedar musik yang indah, tapi benar-benar kita harus berserah, kita doakan sebelumnya, sebelum melayani. Karena banyak sekali Tuhan percayakan pelayanan saya melalui musik itu. Kalau tanpa urapan Tuhan, semua tidak berkenan dan pasti nggak indah, nggak bagus. Tapi dengan persiapan doa dan berproses, sadar bahwa musik yang indah itu juga adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berproses Pak. Jadi artinya kita abaikan, kita singkirkan rasa bangga kita. Kita singkirkan rasa kita ingin dipuji. Betul. Ketika kita sudah masuk di dalam suasana ibadah hadirat Tuhan, kita rendah hati. Dan kita tarik supaya semuanya melalui alat musik itu merasakan hadirat Tuhan. Dipakai Tuhan alat itu ya. Karena salah satu titik kelemahan kalau kita lihat secara umum, kalau pemusik tidak menyadari bahwa dia sedang melayani Tuhan, pemusik dianggap orangnya sensitif, mudah tersinggung, sombong. Nah itu karena ada di mimbar kan. Nah itu kalau tidak kita hati-hati, tidak benar-benar dekat dengan Tuhan, jadi seperti Lucifer kan. Memuji Tuhan akhirnya sombong, mau sama dengan Tuhan, jatuh dalam kesombongan. Dijauhkan itu dari para pemusik, sehingga harus bermusik dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, bawa dalam doa, dan harus hidup dalam kekudusan. Nah, jangan kita di mimbar hidup dalam ketidakberkenanan oleh Tuhan, sehingga tertransfer itu, sehingga hadirat Tuhan terhalang oleh mereka yang tidak kudus di mimbar. Itu nomor satu. Puji Tuhan ya Pak ya. Jadi artinya ini satu kesaksian hidup dari pengalaman rohani, bahwa ketika kita dipakai Tuhan dengan talenta kita, kita harus benar-benar bersih diri, bersih dari segala gangguan apapun, dan hanya khusus untuk melayani Tuhan. Amen. Dan membawa jemaat kepada suasana hadirat Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Baik. Oke Pak, sekarang kita sedikit melompat ya, karena judul perbincangan kita ini kan bermusik dan berministri. Orang yang dikasih Tuhan talenta musik biasanya juga aktif di ministry atau persekutuan doa dan tentu juga gereja. Tapi saya rindu mengangkat tentang ministry. Nah, tentu Pak Roni, Pendeta Roni sudah punyalah pengalaman atau pernah melayani di beberapa ministry. Saya juga pernah ikut juga di beberapa ministry. Apa pendapat Pak Pendeta Roni bahwa kalau kita membentuk ministry itu sebenarnya sangat bagus? Apa pendapat Pak Roni? Silakan. Ya, menurut pemahaman saya, ministry saya mulai dari gereja di mana saya beribadah atau saya melayani. Di situ ada namanya Ebenezer Ministry. Silakan. Nah, dari ministry itu
adalah bagian pelayanan atau bagian dari pelayanan di mana kita bisa mendukung pelayanan gereja setempat, ya, dikoordinir oleh seorang yang sudah dipercaya dan dipilih, sehingga bisa lebih efektif lagi menyampaikan, entah itu berupa aksi sosial, entah itu membawa renungan, membuat ibadah di keluarga, di rumah tangga, di penjara, itu bagian ministry yang saya pahami di gereja kami. Jadi di luar ibadah hari Minggu ya? Di luar ibadah, tapi tetap adalah intinya mendukung pelayanan inti di gereja setempat. Dan orang-orangnya juga harus dipilih sesuai dengan bidangnya dan kemampuannya dan panggilan hatinya. Dan itu adalah bagian dari cara salah satu memberdayakan jemaat di gereja itu, supaya mereka juga terhisap dan termasuk dalam pelayanan dari gereja. Dan kita berdayakan jemaat juga di sini. Baik. Nah, ada juga posisi ministry itu, katakanlah dia sedikit mandiri ya. Sedikit mandiri artinya dia dipayungi oleh satu gereja. Ini secara umum ya. Bukan karena dari gerejanya, tetapi jemaat mendirikan ministry, lalu supaya ada juga penanggung jawab yang lebih tinggi, maka dipayung oleh satu gereja. Nah, ministry yang model begini kan membuka kesempatan untuk menjadi anggota ataupun simpatisan dari berbagai denominasi ya Pak ya. Apa pendapat Pak Pendeta Roni? Mungkin dalam hal ini secara realitanya, saya juga aktif atau terlibat dalam satu senli yang namanya Senli Ministry. Dan Senli Ministry ini juga adalah di bawah naungan gereja kami. Kalau boleh disebut ya GBI Ebenezer tadi, Tapi kenapa sampai Senli Ministry dinaungi oleh GBI Ebenezer? Sejarahnya adalah pendiri Senli Ministry, yaitu Ibu Sieni Lalamuntik, almarhum, adalah anggota jemaat GBI Ebenezer. Waktu itu namanya GBI Asem Lama. Awalnya, karena nama tempat, nama jalan. Nah, Ibu Sieni ini ketika terpanggil untuk melayani, dia begitu menggebu, dan dia bahkan pernah mengajak kami, dan sering orang-orang hamba-hamba Tuhan tertentu diajak untuk mendampingi dia dalam pelayanan penginjilan, baik dalam kota, luar kota, pedalaman, bahkan ke luar negeri. Nah, begitu menggebunya dan berapi-apinya, dia menginjil bersama dengan hamba Tuhan dari gereja kami dan beberapa relasinya. Nah, mulai dari situ, dan akhirnya Ibu Sieni mengekspresikan, membentuklah satu ministry yang namanya Senli Ministry. Dan ketika Ibu Sieni menyampaikan ini kepada Bapak H.L. Senduk sebagai pimpinan atau gembala gereja kami, bahkan itu pimpinan dan pendiri GBI, Pak Senduk menyetujui, mendukung, bahkan mendoakan secara khusus Ibu Sieni untuk memulai dengan Senli Ministry. Dan oleh sebab itu Ibu Sieni dengan penuh semangat, karena didukung oleh gembala, oleh Bapak H.L. Senduk, dia kembangkan Senli Ministry. Dan hebatnya Senli Ministry ini Pak, prinsipnya Ibu Sieni mengambil dari ayat Alkitab bahwa ladang sudah menguning, banyak yang bisa dituai, tapi pengerjanya sedikit. Nah, jadi, dan juga dikatakan di dalam Alkitab, jika engkau memberikan minum kepada seorang ini, berarti engkau telah memberikan aku minum. Jika engkau, kan ditanya, Tuhan Yesus ditanya, kapan kami mengunjungi engkau di penjara? Kapan kami memberi engkau minum? Nah, Tuhan katakan, ketika engkau melakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Nah, ciri khas Ibu Sieni adalah mendirikan Senli Ministry untuk berbagi kasih. Dia begitu tergerak untuk memberi mereka makan, bagi mereka yang susah makan. Sehingga kalau dalam persekutuan ini benar-benar program yang bukan cari untung, karena saya dengar Pak ada
kelompok-kelompok tertentu membuat ministry, mengundang orang-orang makan, tapi dia cari sponsor, kumpulin uang, sorry ya. Iya. Karena itu saya dengar dari orang dalam sendiri, ya, di luar. Sedangkan saya ikuti Sunday Ministry sejak Ibu Sieni sampai saat ini, oleh Ibu Ketua yang sekarang. Benar-benar mereka mendedikasikan diri untuk memperhatikan kaum-kaum marginal yang kesulitan dalam hal makan atau dalam hal rohani khususnya. Ujung-ujungnya memberikan firman Tuhan kepada mereka, walaupun pertobatan mereka, perubahan mereka tergantung kerinduan hati mereka kepada Tuhan. Proses. Dan saya lihat hasilnya, waktu memang dikasih makan sama transport itu banyak. Tapi ketika mulai diseleksi, ya terpilihlah mereka-mereka yang setia, yang benar-benar mau beribadah, bukan sekedar dapat makan dan dapat transport, yang itu masih terjadi di mana-mana. Banyak jemaat yang benar-benar motivasinya itu. Tapi puji Tuhan, saat ini dari Ibu Sieni bentuk Sunday Ministry dan diseleksi makin hari dengan pertumbuhan masa kini oleh Ibu Ketua yang sekarang, kita bisa melihat mereka yang hadir saat ini, mereka yang sudah lolos dari motivasi cari transport, cari makan. Oh, puji Tuhan. Mereka jiwa-jiwa yang murni, rindu mau beribadah. Baik. Jadi artinya ketika seseorang atau siapapun yang digerakkan Tuhan hatinya mendirikan ministry, ada memang ministry yang benar-benar kepanjangan tangan program gereja setempat tapi ada juga ministry yang terbuka untuk siapapun dan perlu payung dari satu gereja, begitu ya. Dan kita sama-sama tahulah ya, Pak Roni tahu persis bagaimana yang tadi dicontohkan ya, awal mula berdirinya Sunday Ministry. Dan dalam perjalanan selanjutnya saya juga ikut terlibat di situ, terutama waktu itu bertanggung jawab tentang bagaimana supaya mengudara siaran di radio bisa baik dan terarah begitu ya. Nah, sampai sekarang juga sesekali saya masih datang ke sana dan Pak Roni begitu setia karena turut melihat bagaimana ministry itu lahir ya. Baik, boleh satu lagi secara khusus tentang Sunday Ministry ya Pak ya. Jadi bagaimana menurut Pak Pendeta Roni Sunday Ministry kita ini ya untuk terus boleh menjadi berkat hari-hari ke depan karena tantangan pun semakin berat. Silakan Pak. Apa yang Bapak mau sampaikan? Kalau untuk Sunday Ministry secara intern, pertama kita semua pengurus, para hamba Tuhan yang terlibat, yang boleh dikatakan bekerja sama, berrelasi, karena Sunday Ministry sangat membuka diri dengan gereja lain, hamba Tuhan lain, yang motivasinya sama untuk memenangkan jiwa melalui pekabaran Injil. Kita perlu mendoakan Ibu Ketua saat ini supaya bisa lebih diberikan hikmat, berikan pewahyuan, berikan kebijaksanaan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, supaya Ibu Ketua ini dipercaya oleh Tuhan lebih lagi dan bisa membentuk dan menjalani Sunday Ministry dengan sebaik-baiknya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi poinnya adalah kita perlu sangat mendukung Ibu Ketua Sunday yang Tuhan percayakan menjadi ketua agar beliau tetap bergairah dan bisa dipakai Tuhan dengan hati yang murni dan tulus dan kesabaran tentunya. Karena menghadapi hamba Tuhan yang lain, menghadapi pengurus, kadang-kadang terjadi mungkin ketidaksepahaman karena ketua kami ini juga lebih fasih berbahasa Inggris kan. Nah, mungkin kadang-kadang salah ada komunikasi, tapi saya tahu hatinya begitu tulus untuk berdedikasi penuh, berdisiplin dan sungguh-sungguh melayani dan dekat dengan Tuhan. Itu saya lihat dari Sunday Ministry dan ketuanya. Baik ya, jadi artinya dimanapun kita beraktivitas selalu ada organisasi dan ada organisirnya kan begitu ya. Dan biarlah kalau misalnya ada katakanlah persoalan-persoalan internal semuanya terselesaikan dengan kasih Tuhan Yesus begitu ya. Baik. Nah, jadi intinya Pak tentang Sunday Ministry ini, Bapak posisinya sebagai apa ya di Sunday Ministry ya? Pak Roni. Karena Sunday Ministry dinaungi
secara organisasi oleh GB Ebenezer, Iya. ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Iya. Dan juga dari Ebenezer saya dipercaya, diutus untuk mewakili Ebenezer mendampingi Senli Ministry. Iya. Bahkan gembala kami belum lama katakan, Pak Roni sebagai diplomat. Oh. Gembala katakan itu kepada saya, ya, Iya. diplomat penghubung dengan orang-orang tertentu termasuk Senli Ministry. Iya, iya. Ya, jadi apalagi tadi? Iya, Supaya- artinya posisi Bapak di situ Oh ya, sebagai penghubung ya. Baik, Ya. penghubung dan juga dipercayakan oleh Ibu Belinda sendiri Ah. sebagai penasihat. Oh, puji Dan Tuhan. mungkin kalau ada hal yang perlu saya kasih masukan, saya perlu koreksi, Ibu Belinda percayakan itu Ya. kepada saya Ya. sebagai perwakilan atau utusan atau diplomat dari Ya. GBI Baik. Ebenezer. Ya. Di sisi lain juga Bapak sebagai pemain musik ya. Iya, betul Pemusik sekali. di Betul ibadahnya sekali. Senli Ministry ya. Betul sekali. Ya, puji Tuhan Pak. Baiklah, tentu kita mendoakan Senli Ministry terus maju dan tentu juga beradaptasi dengan kemajuan zaman ya, Betul supaya tidak ketinggalan zaman ya, Amin, karena amin. teknologi dan segala macam karakter manusia di zaman ini kan Betul. banyak terjadi perubahan ya. Betul, betul. Jadi hikmat Tuhan tuh, hikmat dari Tuhan sangat diperlukan ya. Betul. Ya, baik. Yang terakhir ini Pak, Iya. dari perbincangan ini. Tadi di luar ini kan sempat saya tanya ya usia Pak Roni ya, Iya. karena di sini di saluran YouTube ini kita terbuka Pak. Iya, Ya, iya. tadi Pak Roni sudah 60-an tahun kan usianya ya. 66 tahun. 66 tahun. Tapi tetap segar dan awet muda, sukacita. Nah, Amin. apa kerinduan Pak Roni ke depan ya? Hmm. Umur itu tidak terbatas loh Pak dalam konteks kita melayani Tuhan. Betul. Kerinduan yang belum tercapai walaupun kita sudah lansia, tetap kita doakan siapa tahu nanti tercapai di saat dekat-dekat akhir kita kan gak masalah ya, Iya, karena betul. Tuhan itu punya rencana yang indah. Betul. Apa secara pribadi kerinduan Bapak di hari-hari ke depan, mengembangkan pelayanan mungkin, atau katakanlah ada anak yang harus dibimbing atau diharapkan apa? Silakan Pak Pendeta Roni. Ya, yang terutama dalam masa lansia saya saat ini, Iya, iya. kalau Tuhan bisa berikan saya 66 tahun, Oh, ya, puji Tuhan. menghidupi segala suka duka, Iya. ya, keindahan, kenikmatan, baik secara duniawi, terlebih lagi secara rohani. Iya, Saya sebenarnya Pak, secara usia dan apa yang sudah saya jalani, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. bersyukur. Cukup sekali. Hmm. Cukup Tuhan pelihara saya. Amin. Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Sehingga dalam kesempatan yang masih ada, saya ingin mengembalikan secara maksimal waktu, Hmm, apa yang dapat saya lakukan untuk Tuhan. iya. Ya, pokoknya hidup ini adalah Kesempatan. untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, Kalau mau yang lain, itu juga pasti Tuhan akan lakukan yang terbaik. iya, Ya, misalnya soal keluarga iya, dan lain-lain. Tapi kerinduan saya Tuhan, terus terang doa saya yang terutama setiap hari. iya, iya. Ya, salah satu, Tuhan tambahkan urapan-Mu kepada Oh, supaya aku bisa jadi berkat lebih banyak amin, lagi amin. dengan karunia talenta yang Tuhan percayakan. Saya ingin lebih dan lebih lagi menjadi berkat, karena tanpa urapan Tuhan semua tidak bisa jadi. Iya. Tapi dengan urapan dari Tuhan, saya rindu saya bisa menjadi berkat dalam masa hidup yang masih Tuhan berikan kesempatan kepada Iya. saya. Dan Jadi, ya. kuncinya, Ah. saya juga rindu saya hidup kudus di hadapan Amin, Tuhan. amin. Karena kuncinya di situ. Iya, Karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah tanpa kekudusan. betul, betul. Iya, iya. Jadi artinya Pak Pendeta Roni Ende di usia yang sudah 60-an ini, 66. 66, Bapak siap selalu dituntun Tuhan melakukan apapun. Iya, betul. Ya. Karena memang sudah terbukti kan, Bukti. diberi ini dikerjakan, diberi Iya. ini dikerjakan Iya. dengan betul. sepenuh hati, Betul. begitu ya. Baik, baik. Sekarang Pak, sebagai catatan khusus akhir ya, Iya. kembali ke topik kita, bermusik dan berministri dalam konteks ladang pelayanan Tuhan Iya, ya. Iya. Apa pesan kepada umat atau sekaligus kesimpulan dari perbincangan ini? Singkat saja Pak Roni, Iya. silakan. Musik adalah bagian keindahan dari Tuhan. Amin.
ketika kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan dan di dalam Tuhan, itu sebabnya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan situlah sumber kesehatan kita. Kita gembira dan hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita boleh mendapatkan kesehatan, tentu dengan pola hidup yang baik. Itu dalam berministri, mari kita dengan sepenuh hati layani Tuhan. Di mana Tuhan percayakan kita melayani. Namun jangan lupa lakukan semua dengan sepenuh hati, dan di dalam kekudusan yang harus hari demi hari kita tingkatkan. Luar biasa. Sehingga kita boleh menjadi berkat. Amin. Amin. Baik, saya Bung Tema Diputra mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Roni Ende dalam perbincangan, kesaksian, harapan, dan cita-cita yang semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Makasih ya Pak Pendeta Roni, kita kembali salaman. Salam, puji Tuhan. Amin. Salam.